Oke, di sini mentok di 3686. Jadi motor ini nggak bisa naik tinggi. Karena ini aturan harusnya di angka kepala 4 ya, atau 4 ribuan di bukaan gasnya. Kemudian ini 65,5 derajat. Apakah terhambat atau tidak, itu dibacanya dari bukaan gasnya. Nah, bukaan gasnya 65 derajat, oke. Kemudian bukaan gasnya di 364, dah mentok. Turun ke bawah pol ya. Ini naik 3647, turun 39. Ini terlalu rendah, atasnya terlalu rendah. Ini kurang naik semua. Nah, kita coba tahan di angka lain. Oke, TPS saat ini bisa dinyatakan aman, tapi tidak tahu kalau posisi jalan. Sejauh ini tidak ada penurunan tegangan. Oke, udah kita geser. Kemudian kita akan main mode aja ya, pancal nanti bawa kini ngedrop. Nah, oke teman-teman, di sini kita ke mode ketinggiannya. Ini lagi default, sensor O2 nanti akan berubah teman-teman. Nah, ini jangan panik kalau awal ngecek itu warnanya merah, seiring berjalan ini akan berubah. Nanti akan ketemu di angka lock off-nya berapa. Nah, kita coba mode ketinggiannya ya bos. Oke, ngelok di default, tidak ada naik ada turun. Ini motor tenaga nanjaknya nggak ada. Kenapa? Karena ini ngaruh bos. Jadi kalau naik ini akan berubah 1, 2, 3, 4 ya bos. Tergantung ketinggian tanjakannya ya. Jadi ini harusnya jalan dinamis. Ini di player enggak ngubah sama sekali. Terus sensornya di 97 sekian. Oke, sudah. Debit BBM masih normal di 998. Kemudian kita geser lagi di sini ke AFR-nya, full trimnya ini bos. Coba kita gas-gas dulu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini harusnya ini bergerak dinamis, tidak ngelok kayak gini. Nah, ya, AFR sama full trimnya lock atau tidak berubah sama sekali. Ada tapi butuh tinggi, gas tinggi banget. Jadi kalau langsamnya ini nggak jadi. Makanya ini motor kalau digas kayak telat. Jadi kalau digas kayak telat. Terus di sini 8. Ini normalnya di 9, bisa dimengerti ya. Nah, ini kelihatan berarti ada masalah di throttle body. Kotor, filter udara bermasalah bisa, atau klepnya ada kebocoran, bisa jadi. Nah, di sini dia berubah lagi. Ya. Berubah lagi nih, bos. Ini masih default. Nah teman-teman, misalnya ini mesinnya teman-teman ini mau cuma di reset aja gitu ya kan. Misalnya di reset aja berubah nggak? Kita reset nih bos. Atau kita baca kerusakan nanti ya. Kita reset aja dulu nggak apa-apa nih. Reset aja enter. Menghubungkan kunci dengan memori ISO. Tunggu sebentar lalu di yes dulu ya bos. Matikan kontak. Kebaca on lagi. Nah, pembersihan beras. Oke, keluar lalu kita naik cek lagi ya bos. Nah, bukaan gasnya 90. Kemudian di sini mode ketinggiannya jadi auto 1. Kemudian kita ke sini. Nah, kita cek lagi. Jadi, nah, teman-teman, reset itu tidak mempengaruhi kepada ini ya, tidak mempengaruhi cukup signifikan. Jadi AFR sama full trim itu ya dibuka, diservis, dibersihkan. Kalau cuma reset ada ngubah, ada rubah dikit nih, perhatikan nih. Nah, kan mulai bergerak tapi pada saat close throttle. Nah, close throttle dia baru gerak. Kalau tadi close throttle nggak gerak, tarik, nah ini jalan tuh. Jadi ya kotor aja sih ini, nggak bocor parah. Nah, di sini untuk ke waktu pengapian, terus injektornya udah stabil, waktu pengapian di angka sekian. Nah, kita ke defaultnya. Di sini angka satunya lah, perhatikan. Nah, ini ngelok di 1. Jadi kerjaannya ngelok ini bos. Di reset ngelok 1, nanti di reset lagi bisa angka 2, di reset lagi bisa default lagi. Ini ngelok. Caranya bersihi ya. Diresiki dulu TB-nya bos. Karena ini koneksinya sama. Nah, ini jalan nih. Ya kan? Nah, attitude-nya udah normal di 998. Di motor ini nggak terlalu banyak masalah. Ini yang bikin kemarin tenaga nanjaknya kurang. Ya ini ngelok default. Nah sekarang ngelok 1. Ini tenaga nanjaknya oke udah.
tapi nanti datarnya agak kurang karena ngunci loh bos. Jadi aturan ini lepas gas dia ke default ya, ke strip atau ke zero. Nanti gas 1, kita kontankan jadi 2, 3 kan suplai bahan bakar kebaca. Ketinggiannya ngelok itu karena apa mas? Nah, karena ini ada masalah. Masalahnya apa? Dari pembacaan sensor. Sensor apa? Sensor udara, sensor suhu ya. Itu saling berkaitan bos. Jadi motor ini bisa tahu tanjakan sama bukan tanjakan itu bukan dari skema apa namanya, bukan dari skema gravitasi saja, tetapi dia berdiri pada suplai bahan bakar, RPM, putaran roda ya bos. Jadi putaran roda, RPM, suplai bahan bakar dari injektor, pembacaannya itu dari situ. Nah, kalau nanjak berarti RPM tinggi tapi putaran roda pelan, itu dianggap nanjak kayak gitu bos. Nah ini akan mengatur secara sistematis. Nah kalau angkatan itu kamu masih berhenti lalu gas tarik, itu juga dianggap masih posisi beban tinggi lah, gampangnya kayak gitu. Maka ketika angkatan ini naik sendiri, misalnya dari berhenti ke jalan. Nah kenapa? RPM-nya kan tinggi tapi rodanya belum berputar tinggi, jadi balancing antara RPM dengan kecepatan dia baca oleh sistem itu kayak lagi nanjak atau kayak lagi ada beban. Pembacaannya kayak gitu bos. Teknologi kecerdasannya seperti itu. Jadi motor ini ndak pakai mata kamera, oh ini nanjak, oh ini ndak. Pembacaannya dari putaran roda, RPM ya. Udah paham di sini? Jadi ini motor masalahnya enggak terlalu serius di sini karena ini AFR-nya jalan. Nah, ini AFR-nya udah normal nih, cuma di reset normal lagi. Berarti ini motor lama enggak ada reset yang benar, atau kalau enggak, ini motor itu pernah di reset manual, bos. Nah, reset manual itu salah. Terjadinya kesalahan reset manual yang colok jumper itu kalau tidak dilakukan oleh ahli itu berpotensi akan menyebabkan sistem itu mengalami lock ya, atau freeze gara-gara salah. Nah, apalagi pas setting mode attitude-nya. Nah, di sini setting attitude-nya itu dia bisa salah. Salah di mana? Salah di 1 2 3 4. Kan ada 4 setting di default-nya itu. Default attitude. Nah, karena modenya manual ya, mode manual kan enggak tahu ini bener apa enggak, sukses apa enggak gitu loh, bos. Walaupun ada istilah itu dengan tanda kedip-kedip di lampunya berarti sukses. Sukses di bagian yang mana, bos? Apakah reset sistem ini ya, sistem seperti ini, atau di mode attitude-nya, karena berbeda. Jadi reset sistem di mana itu akan mempengaruhi kepada sensor-sensor, kepada AFR full trim sensor ini, sensor udara, sensor oli, sensor suhu dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan setting sensor attitude, bos. Jadi ada pada perubahan mode. Lah, kamu salahnya di mana? Misalnya salah di setting sistem atau salah di setting attitude. Nah, kalau setting attitude-nya salah ya ngaruh kepada setting sistem itu, bos. Makanya hati-hati karena kamu nggak tahu lu bener apa enggak gitu. Nah, kalau di motor ini, nah ini AFR-nya jalan dari tadi enggak. Jadi kalau ini dingin dia ngelok, kelamaan ngelok, terlalu banyak udara. Setelah memanas dia akan justru bergerak di sini. Tetapi over di sini tembus angka terendah yaitu angka 12. Bahkan bisa jadi ini akan ke 11 AFR-nya. Kalau full trimnya ini 14, terlalu tinggi, bos. Nah, ini kan di sini rata-rata sih ya, rata-rata 78 ya, angka 7 dan angka 8 aja. Sedangkan di sini mentok di 13, itu normal. Tapi kalau ini tuh kok sampai angka kebalik, yang di sini malah 15, yang di atas malah 8, itu ada ketidakseimbangan. Berarti ada apa? Bocor. Kalau nggak bocor, TB-nya kotor parah. Kalau nggak TB-nya kotor parah, filter udaranya bermasalah. Sehingga akan mempengaruhi kepada sensor-sensor yang memberikan data ini tadi. Nah, ini semoga cuma dibersihin aja, nanti normal kembali, kemudian bisa di setting gasnya. Ini tadi turun di angka 39, tadinya 39 di sini, tapi ini kan diem di 410. Berarti ada pergerakan yang tidak diharapkan, dalam arti skarpe dewi iso mentok. Nah, oh ini tali gasnya ini kalau kayak gini berarti. Ini motornya saya belokin dia berubah-ubah. Nah, ini tali gasnya kalau belok kanan naik, kalau belok kiri turun. Berarti ada kabel yang agak ketarik aja. Itu nanti settingnya di setting itu adjust pada bagian apa namanya,
TB-nya teman-teman. Ini bukan karena TPS bermasalah. Nah ini yang ngelok di satu. Oke ya. Ini jadi dibongkar RSI, nanti dipasang lagi. Insya Allah selesai hari ini. Nggak pakai lama. Ini nggak perlu bongkar mesin. Ya, nggak perlu bongkar mesin ya bos. Di sini untuk suara, saya tidak mendeteksi adanya kejanggalan suara yang ini kan motor tua ya. Maksudnya Vario EDS, CBS EDS. Nah, suaranya normal, di sini tidak ada ketukan yang berbeda. Saya rasa mesin nggak terlalu berisiko. Kalau paling ini CPT, di bagian CPT ada sedikit karena saya udah nyoba tadi. Di CVT-nya itu ada kendala di area kampas aja sih. Kalau untuk engine paling ini lepas gas, tarik itu kayak telat, jadi ngelot. Udah ya, ini pemeriksaan analisnya sudah, tinggal eksekusi. Jadi tinggal kita eksekusi ya bos ya. Karena ini sudah di reset, jadi data kerusakan sudah hilang. Exit, yes. Kita keluar lagi, Dah cukup. Nah kita cek filter udaranya ya guys. Ini kan AFR-nya horor tadi. Nah ini dia filter udaranya. Oke teman-teman, pentingnya perawatan filter udara karena ini akan sangat berdampak kepada sensor O2 yang nanti dampaknya ke setting AFR sama full trimnya itu akan ngaco kalau sampai sirkulasi udaranya nggak benar-benar perfect gitu. Ini kan berarti melintasi filter ya, jadi ada kotoran masuk ke dalam box filter, nembus sini. Aturan udara itu cuma dari sini. Nah, tapi di sini banyak sekali kotoran di sini, hanya kotoran-kotor. Ini berarti kan ada yang menemas mana. Nah, ini harus diteliti. Apa iki kurang rapet atau tak golek naik. Ini jadi ini kan patah. Ini harusnya ada pengaman seperti ini. Ini ya, sudah tidak nih roto. Nah, ini ada lubang. Lah, ini musim hujan kemarin jalan ini nyumbak kubangan biur. Nah, tetap masuk karena apa? Di sini menghisap, teman-teman. Ya, di sini itu ada gaya tarik, ada gaya sedot. Nah ketika hujan-hujanan dipakai ini ndak ada pengamannya, auto masuk ke sedot. Nah ngerti ya, ini loh bos, ini kan di cover, ini rapet kok, nggak ada masalah. Tapi kok iso ada kotoran di sini, ekstra ini kotorannya, ada pasir-pasir juga. Maksudnya dari mana lubang ini? Lah iki piye, berarti kudu ganti box. Yo tergantung, kalau punya uang ganti. Tapi nenda ini dikasih stick ya, patahan ini dikasih stick. Lalu kalau nggak dibor, gedein kasih selang. Nah selangnya itu selang apa namanya, yang nantinya ditekuk arahkan ke tempat yang aman, gitu ya toh. Nah paham ya, sip. Coba TB ini. Nah ini dampaknya kayak gini ya bos, punya masuk. Nah jadi cepat kotor, tapi kotorannya belum parah-parah banget sih. Nah ini penting teman-teman kalau mau servis sendiri misalnya. Nah kalau ini sampai agak tersumbat, ini akan mempengaruhi nanti motornya. Ada kayaknya kadang-kadang pagi-pagi para mesti stabil lancar. Nah ini kotoran. Nah kalau dilihat dari sini ini motor berarti servisnya servis tembak, nggak dibongkar. Ini dibersihkan, nanti kita dikasih lem enggak, pakai yang apa? Ori. Yes. Nah, mau TB RSI wis. Tapi bocornya dari seal cover headlock ya, yang berarti brembesnya ke sana. Ora dol. Nah, teman-teman di sini ya, di sini tidak terlalu kotor. Jadi saya bilang tadi aman lah bagian, hanya sensor-sensornya aja. Sensor-sensor aja karena bisa jadi di sini kotor. Di sini untuk TPS tadi cuma masalah tali. Nah, ini di sini ada tali di setting. Ini kan kalau belok kanan dia naik, kalau belok kiri turun. Nah, berarti cuma masalah ketarik. Kira sih beres. Nah, terus aku harus ngecek CVT. Oke teman-teman, dari tes yang saya lakukan, motor ini itu kurang respon di bukaan awal. Jadi kalau kita gas itu nggak langsung jambak gitu, jadi ada kayak mendemnya. Tapi kalau masalah TP injeksi udah tak jelasin tadi. Sekarang kita ke bagian CVT. Lah CVT-nya itu kok kurang gigit ya tarikannya. Ceknya gampang, teman-teman bisa lihat di sini.
Nah, kalau di sini timbul warna pelangi seperti ini berarti kampasnya selip ya. Jadi pelangi ini bukan dibikin ya, wong iki montore bukan modif. Motornya bukan modifan. Jadi ini kan mangkok standar, tapi warnanya pelangi kayak gini. Ini pertanda ini selip dan kebakar, bos. Panas tinggi. Nah, kalau udah kayak gini, mangkokan udah kayak gini, kampasnya berarti sudah susah nih untuk bisa gigit di awal. Kenapa? Pernah selip sampai kebakar kayak jadi berubah warna ya. Ini bukan modifikasian, bukan. Terus langsung aja solusinya biaya. Solusinya ya dibuka, diketahui apakah kampasnya bermasalah atau tidak bermasalah. Nah, kalau udah kayak gini ada dua cara. Nanti aja ya, biar bisa dibuka sih. Kita ke bagian sini. Nah, teman-teman, kalau motor kalian itu ada bunyi klok, cek yang belakang. Ya. Cek yang bagian belakang ini. Cara ngecek kalau kayak gini kencang, ini ditekan dulu. Tekan ya. Set. Nah, bikin sampai ini kendor. Setelah ini kendor, kamu cek ininya. Kalau ininya goyang, itu yang bikin motor kamu bunyi klok. Nah, kalau ini udah kendor, sekendor-kendornya kalau bisa kita ajari. Kendor ya. Kalau ditarik susah, sini dicungkit enggak apa-apa. Cuma pelan-pelan. Nah, setelah benar-benar kendor, ini goyang enggak? Yang ini, bos, bukan yang ini. Yang ini dicek kayak gini. Kalau goyangnya kanan dan kiri itu nggak apa-apa, tapi kalau goyangnya atas bawah, perhatikan yang ini, kalau dia kamu gerak ke depan, ke kiri, ke kanan, itu goyang sedikit nggak apa-apa, sedikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau banyak itu yang bikin suara ngoklok. Kalau kamu itu lepas gas ada suara klok ya. Kalau tarik bunyi dulu baru hilang. Lepas gas klok. Masalahnya di sini rumah roller oblak. Lah, oblaknya itu ke atas ke bawah. Jadi gini, ibarat ini ya. Ini gini, klek. Nah, itu slide pass-nya bermasalah. Lah, terus kalau goyang kanan dan kiri tapi melebihi ambang, itu housingnya. Terus dibongkar wae ngopena, ben ngerti. Nah, seperti ini loh, Bi. Ini kalau tadi posisi masih di baut ya, ini kok ada gerakan gini, tek, itu slide pass. Tapi kalau gerakannya ke kanan dan ke kiri pada saat masih terbaut atau termur, itu posenya. Nah, ini sing dimaksud slide pass. Tak gambar. Ini loh, bos. Ini namanya slide pitch. Nah, ini yang disebut slide pass, slide pitch, ganjel. Nah, ini selalu tiga, namanya triple slide pass. Nah, ini lobok, bos. Pantalan ini lobok ya, itu diganti, tapi yang ori itu slide pass. Lah, kalau goyang kanan kiri itu masalahnya di sini. Nah, ini aus bisa, ini yang aus bisa, tapi kebanyakan pengalaman saya ini yang ledes ya, yang ledes itu ini. Jadi ini oblak tidak sepan, lep. Ingat ya, ini harus enteng, tapi nggak boleh seret. Iki kudu enteng nih, ora entuk seret. Mudeng. Ini akan menimbulkan suara ngoklok pada waktu langsam, klok. Lepas gas, klek. Ki, masalahnya apa di area ini aja, nggak usah kemana-mana le mikir. Mudeng ya, mudeng. Filter udara nih, semang, ora. Nah, sekarang ke sini. Apa nih iki? Sil loh, bongkar radiator ya. Ya ora apa-apa, itu bocor. Nah, kesini wis. Oke, lepaskan, kita putar. Nah, ini ya, bos. Tak kandani dulu. Kalau pakai kampas non original, ini motor gampang selip. Ini baru satu paket. Mereknya apa? Kok sampean ndak pengen weruh iki. Ora kena Mas Bun zoom dewe. Ini mereknya ini bukan ori. Lah, kalau barang non ori itu kayak lah iki kan anyar, esi menyes gitu. Masih menyes. Ning selip di mangkokan. Lho, oke, sampai berwarna pelangi kayak gini. Nah, makanya saya sering bilang sama kalian, guys, upayakan barang itu pakai yang original. Upayakan.
Kalau kalian pakai imitasi, ya ini proses untuk sempurnanya agak lama, pengorbanannya banyak. Jadi bahasanya ngirit tapi ngorot. Ngirit tapi ngorot ki piye? Begini ya, mangkok ini kalau udah kebakar, ini sudah tidak nyaman lagi. Dalam arti, ini kan udah kebakar, Bos. Ya. Ini jadi licin. Ini jadi licin. Mau diganti baru sekalipun, kampasnya ori sekalipun, dampak selipnya itu tetap ada. Lah solusinya piye? Ganti. Soalnya kadung kebakar. Ingat ya, daya cengkram, nilai kepadatan pada suatu logam itu akan mengalami perubahan jika mengalami perubahan suhu secara signifikan. Ilmu logam lah, Bos. Silahkan dipelajari lagi. Jadi, paham? Kalau motor kamu ini mangkok standar, dicek udah kebakar, apalagi sampai warnanya kehitam-hitaman, iki baru pelangi ke biru-biruan, yo. Tapi nek sampai pekat biru hitam hijau, tapi bukan dicat, ini sudah susah. Ora percaya, jajalan. Loncengmu begini, belikan kampas ganda original, pasang, pasti ada selipnya aja. Ndak bisa sempurna, ndak bisa seperti waktu ini belum terbakar. Ini hukum standar pada logam. Dipanaskan mesti berubah. Iya toh? Ngerti dah. Jadi kalau kamu masuk bengkel ya, masuk bengkel kemudian ternyata lonceng mudah kayak gini, terus ganti kampas ganda, ori pun terus nanti masih agak ada jedanya, agak delaynya, kurang gigit, kurang jambak, ojo nyalah ke bengkel. Kalau bengkelnya udah bener, masangnya, proseduralnya udah bener. Iki lho Bos, ngarep apa yo? Aduh, aku lek jelaske karo awakmu kudu piye, Bos? Ya. Nah, adapun teknikal lain yang di luar daripada aturan main, contohnya ini dikasari, dijebret, digerendoni, ya toh, dikasarkan, diserabutkan. Itu namanya metode di luar daripada SOP, ya. Oke, jenenge ngakali. Bisa enggak? Bisa. Ada fungsi enggak? Ada. Ada resikonya? Yo mesti. Kan kembali Bos, ya. Terserah kalian. Apa arep dibulong-bulong yo karepmu. Apa arep digerendo-gerendo karepmu. Arep dikikir-kikir karepmu. Arep dikei lem besi karepmu. Iya toh? Terserah sama kalian. Arep modele piye terserah. Ikut jenenge metode. Kita orang Indonesia. Jangankan ngakali lonceng, duit triliunan iso diakali, Bos. Ya toh, di penjarane ya kur 6 tahun. Ngono kuwi lho Indonesia. Intinya kembalikan tingkat daya cengkramnya. Jika ini diberi titik-titik dikasarkan atau di mata parut, resikonya apa? Ini akan cepat tergerus habis. Daya cengkramnya naik, yes. Ya, daya cengkram naik, tapi resikonya kampasnya cepet entek. Itu kalau cuma di titik-titik, Bos. Terus tidak akan tahan lama. Hasil titik-titikmu tadi itu nanti akan halus juga. Akan kembali mulus. Wes, mulus, Bos. Lah, cara terbaiknya versi ngakal-ngakali ya apa? Ilmu metalurgi, hukum logam panas dan lain sebagainya. Ingat ya, semakin panas logam ini, maka akan semakin slip dia, kehilangan daya cengkramnya. Wes logam apapun, Bos. Maka kalau ndak mau ganti, piye? Buatlah sistem agar benda ini lebih cepat melepas panasnya, agar logam ini lebih cepat mengurai panasnya. Berarti apa? Kei lubang. Kei lubang itu akan meningkatkan kecepatan untuk terurainya hawa panas pada logam itu. Karena antara satu sisi dengan satu sisi yang lain itu akan ada nilai putusnya. Ini boleh kalau gampang jelaskan nih. Anggaplah ini lubang yang digambarkan ya. Ini selain menjadi sirkulasi udara, ya, selain menjadi sirkulasi udara, juga sebagai penghambat penyaluran panasnya. Jika terkoneksi secara langsung, maka panas dari sini menuju ke sini itu lebih menjadi satu kesatuan. Terus jumlah logam yang ada itu akan menjadi induksi panas itu sendiri. Nah, jika bolong kayak gini, panasnya mau di mana, Bos? Oh, nggak ada logamnya di sini, bolong. Berarti dari keseluruhan ini, anggaplah ini rapat, maka seluruhnya adalah panas.
Nah, ketika ini ada lubang di sini, maka panas ini akan terpecah di sini. Anggaplah ini 100%. Lalu kita kurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lubang. Maka dari 100% penyimpanan panas itu akan sedikit terkurangi oleh lubang-lubang yang ini. Katakanlah ini 20% dari lingkar dimensi bulat ini. Maka tambahkan lubang lagi. Sehingga sirkulasi udara akan meningkat di sini. Pengurian panasnya akan lebih cepat. Wis, seperti itu, Bos. Jadi tujuannya lubang, apa hubungannya di lubangnya kok jadi nyengkrem? Panasnya, Bos. Nah, kalau Anda menggunakan metode titik, itu adalah metode tempo singkat. Tempo singkat dalam arti apa? Karena ini licin, jadi selip. Ben ora selip dikasari, ora mudeng. Jan, cilikanmu ki ora diombeni tajin apa ya? Lek ngene lho, Bos. Ilmu licin. Iki kasar, Bos. Kan peret, Bos. Iya toh? Tapi nek ini halus, melorot. Lah ben ra melorot dikasari. Maka pertahanan kemampuannya sepanjang kasarnya ini masih ada. Sepanjang kasarnya masih ada. Ketika kasarnya hilang, maka selip ndak? Selip. Berarti tempo namanya. Yes. Nah, ini dikasarkan. Keluar bengkel yakin jambak. Ya, keluar dari sini jambak. Karena Pak masih kasar. Pemakaian pada Vario 125 kalau medannya Medan Banyumas paling hanya bertahan 2 minggu. Paling hanya bertahan 2 minggu. 2 minggu bongkar. Wis halus meneh, Bos. Sudah halus lagi. Wong digosok bendino. Iya toh? Parut di dapurmu yang digesrai karo klopo, karo bolet itu aja bisa tumpul. Lah ini, Bos. Parut ya bukan, terus kita nitik. Nitik itu adalah menekan ke dalam, bukan mengeluarkan. Sehingga sudut tajam yang diciptakan itu sangat sedikit, hanya menciptakan parit-parit saja. Lah dampaknya apa? Dampak buruknya, ketika kamu memberikan titik-titik dari dalam, maka terciptalah cekungan-cekungan. Lah efek tekanan daripada mata titiknya itu yang jadi kasar, sangat sedikit. Tapi nanti parit-parit itu akan menjadi ruang bagi residu, ruang bagi kotoran kampas. Nih, kotoran kampas seperti ini. Pragena iki, Bos. Nah, residu ini akan ngendok di dalam parit-parit yang dibuat tadi atau lubang-lubang kecilnya. Lalu dia akan terus ditekan, dikompres sama ini, dipres everyday sambil dipanaskan. Lalu rata lagi. Setelah rata lagi, media yang sama tidak akan bekerja sempurna. Dalam hukum kampas kopling, ya, ini bahannya apa? Jadi bahan yang sama digunakan itu tidak akan work. Karena ini dicipta, itu jodohnya adalah logam. Nah, jika logam ini sudah tertutupi oleh lapisan dari bahan yang sama atau residu, maka ibarat kata plus ketemu plus, min ketemu min, media yang sama ketemu media yang sama. Logam diadu logam, hancur. Kampas kopling diadu kampas kopling, tidak akan saling mencengkram. Ono lho, Bos. Lah, ini 100% media dasarnya logam. Lalu dikasih lubang. Misal lubangnya ini dengan jarak 2 mili per kali 360 derajat per kali berapa baris. Maka tumpuan logam tadi akan berkurang berapa persen berganti dengan residu kampas. Lah, dalam hukum standar tentang ilmu pencengkraman ya, Bos, perblojoban, percokot-cokotan, pergigit-gigitan, perjempet-jempitan itu tidak boleh dengan media yang sama. Tidak ada rumusnya begitu. Kampas kopling ketemu sama plat, ya. Kampas kopling ketemu sama plat. Besi, bahannya yes, besi. Kain cloth jodohnya apa? Besi. Semua ini dirancang untuk ketemu sama, nggak kayak punyamu. Punyamu daging dijodohnya karo daging, Bos. Ya ora? Iya toh, daging sing lembut, sing hangat. Lah kamu dagingmu lembut diajar karo telapak tanganmu, wis kucelaan ngene rudal radil. Lah kebiasaan, Bos. Ya, jadi daging ketemu daging, ojo karo telapak tangan, ledas. Ngerti ra? Iso ngerti ora iki? Lho dijelasne kayak gini ra mudeng. Kit mau, giliran dijelasno daging ketemu daging. Daging lembut ketemu nih daging lembut, ya toh. Nah, ketemu karo lidah, match, oke match, masuk. Daging ketemu lidah, match. Tapi nek nyentuh gigi, itu jadinya sik, ngerti ra? Nek keseringan ketemu kulit telapak tangan, marai, ledes. Terus
jadi gampang rampung gas. Wes penjelasannya nyong gamblang cetha welo-welo. Nek kamu masih ndak mudeng aja, nanti kamu pulang tanya sama ibumu. Aku mbiyen ra dikei tajin po Bu. Wes jadi opsinya apa? Bolongi. Yes. Ya terserah. Aku sudah menjelaskan bos. Saya tidak mendiskriminasi yang diamplas. Saya tidak menekan kepada yang main titik-titik, enggak. Saya cuma jelasin di titik boleh, di amplas boleh, resikonya ono, manfaatnya berapa. Yang disebut dengan sebuah usaha itu adalah keuntungannya didapat tapi resikonya sedikit. Kuwi jenenge usaha bos, usaha sing baik. Usaha buruk itu keuntungannya dikit tapi kerugiannya banyak, itu buruk. Dalam mesin juga ada istilah kayak gitu. Kamu ngakali diamplas, untungnya piro, di titik-titik keuntungannya berapa, resikonya lebih gede, kampasmu geli sentek tetapi keuntungannya dikit. Lah terus nek dilobangi ku piye Mas Bun? Nah tadi saya sudah jelaskan secara ilmiah, secara mendasar, secara teknis. Tak jelasno kabeh bos, tujuannya apa lho kok dilobangi, perut ya ora, kan melepas panas. Lho apa hubungannya panas karo cengkram? Logam kena panas makin susah untuk dicengkram oleh si kampas. Lah kan kayak gitu. Lah kampas ki jodone karo apa? Karo besi. Kampas itu jodohnya sama besi. Kampas kopling pakai pelat besi, kampas rem pakai cakram besi, kampas ganda pakai lonceng besi. Loh ya ono bos, dari sananya dicipta seperti itu. Nah dalam hukum standar yang kita pahami, kedua benda yang bergerak beriringan lalu akan diharapkan atau diciptakan untuk menciptakan saling himpit atau saling tekan, saling cengkeram, ya tidak boleh dengan media yang sama. Tidak boleh dengan media yang sama bos, ya tidak akan nyengkrem. Lah saya jelasin kayak gini kamu mumet. Ya saya jelasin daging sama daging ben tidak mencengkram bos. Karena apa? Media yang sama, daging ketemu daging kan media sama, ora bakal ngejim, ora bakal gancet, ora. Lho kok itu ada kasus gancet, lain ceritane, ono setan. Wis ora usah ribut awakmu. Lah ya kan kayak gitu. Mulane bos ya, media yang sama iku aja dienggo. Nek hukum cengkrem jodoh. Mulane wong jodoh sing apik lanang karo wedok bos. Ya biar saling mencengkram. Ora podo ora. Sama-sama manusia tapi beda jenis. Alam sudah ngajari kayak gitu. Mudeng, jan ra mudeng nek kebangetan aku. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.